Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pengajian kali ini kami akan menjelaskan tentang 7 golongan atau 7 manusia yang besok di akhirat sama sekali tidak diperhatikan oleh Allah. Bahasa kita mah dicuekin lah di hari kiamat kelak. Jadi 7 golongan ini pada saat di akhirat kelak ini sama sekali tidak diperhatikan oleh Allah. Padahal perhatian Allah di akhirat sangat dibutuhkan dan wajib dibutuhkan oleh semua hamba. Nah, ini artinya bahwa Allah sangat murka, sangat tidak suka kepada 7 golongan ini, sampai-sampai Allah tidak mau memperhatikan dan tidak mau memandang ke-7 golongan ini atau ke-7 manusia ini. Nah, ini dicantumkan dalam kitab Nasaihul Ibad, ini dalam bab As-Subai atau Babus Subai. Kita bacakan kitabnya. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-saminatu kang nomor 8 iku qala ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi, wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi iku rupane sab'atun la yanzuru ilaihim al-khaliqu, yaiku dawuh sab'atun la yanzuru ilaihim al-khaliqu ila akhirih. Sab'atun utawi 7 golongan, sab'atun utawi 7 golongan utawa 7 golongan iku la yanzuru ora bakal ningali, iku la yanzuru ora bakal ningali ilaihim maring sab'ah sopo al-khaliqu zat kang nyiptaaken, artine Gusti Allah, binadhir rahmati kelawan pandangan rahmat, yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat, wala yuzakkihim lan ora bersihake sopo Allah ing sab'ah, aila yungsibuhum tegese ora nisbatake sapa Allah ing sab'ah ila solahi maring kebagusan
wa yudkhiluhum lan ngelbokake sapa Allah ing sab'ah, ngelbokake annara ing neraka. Artinya makalah yang nomor 8 dalam bab As-Subai, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu, ada 7 golongan yang zat maha menciptakan tidak akan pernah mau memandang mereka. Jadi Allah tidak mau yang namanya memandang dan memperhatikan 7 golongan ini dengan pandangan rahmat. Jadi tidak mau, Allah tidak mau memberikan rahmat, padahal rahmat Allah sangat luas. Bahkan bahasa pendosa model kayak apapun, ini Allah gampang sekali memberikan rahmat. Jadi banyak dari kisah-kisah yang pendosa-pendosa oleh Allah ini sangat gampang dikasih rahmat. Akan tetapi 7 golongan ini oleh Allah sama sekali tidak diberikan rahmat besok di hari yaumil qiyamah. Bahkan tidak dibersihkan oleh Allah. Artinya tidak dinisbatkan sebagai orang baik, tidak dinisbatkan sebagai orang baik, malah wa yudkhiluhumun nara, 7 golongan itu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di dalam hadis yang lain, dalam kitab Su'bul Iman jilidnya 7 halamannya 329, ini sama hadisnya, jadi lafadznya beda, cuman arti dan maknanya sama, yaitu sab'atun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Jadi lafadznya beda, cuman artinya sama, yaitu dengan lafadz sab'atun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yajma'uhum ma'al alamin yudkhiluhumun nara awwalad dakhilin illa ayyatubu faman taballahu alaihi ahaduhum annakihu yadahu. Nah, itu kalau di dalam hadis lain. Jadi lafadznya beda tapi artinya sama, yaitu ada 7 golongan yang pada hari yaumil qiyamah nanti Allah sama sekali tidak memberikan rahmat. Bahkan golongan itu tidak dikumpulkan dengan makhluk yang lain, ya artinya namanya orang dicuekin, yes, pokoknya dikumpulkan sendiri. Yaitu tadi sekali lagi, rahmat Allah itu luas, sangat luas. Bahkan model dosa kayak apa saja Allah gampang sekali memberikan rahmat. Ya gara-gara memberikan minum anjing seorang pelacur diampuni oleh Allah, dikasih rahmat, diampuni dan masuk surga. Tapi 7 golongan ini sama sekali Allah tidak mau memberikan rahmat, tidak mau memandang. Jadi saking cueknya, wala yajma'uhum ma'al alamin dalam hadis lain, yaitu tidak dikumpulkan dengan orang-orang lainnya nanti di akhirat. Bahkan dimasukkan neraka awwalad dakhilin, jadi orang yang pertama dimasukkan neraka itu 7 golongan ini. Cuman kalau di hadis lain ada tambahan illa ayyatubu. Jadi sampai diulang 3 kali oleh Kanjeng Nabi, kecuali dia mau bertobat, kecuali dia mau bertobat.
Nah ini artinya 7 golongan ini bahasa jeleknya mah ya sangat jelek sekali lah, sampai-sampai di akhirat tidak diberikan rahmat oleh Allah. Siapa saja 7 golongan itu? Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu rupane pitu mau sing nomor 1 pelaku. Al-fa'ilu rupane nomor 1 pelaku. Wal maf'ulu lan wong kang den lakokake utawa wong kang den lakokake sapa bihi al maf'ul. Ruya den riwayatake apa sing diriwayatake annahu temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Kanjeng Nabi, idza ata ing dalem ari kalane bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ata ing dalem ari kalane menggauli sapa ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wong lanang liya fahuma mongko utawi atar rajulu ar-rajula mau iku zaniyani jenenge wong kang zina karone. Wa idza atat lan ing dalem ari kalane menggauli sapa almar'atu wong wadon almar'ata menggauli ing wong wadon liya fahuma mongko utawi fahuma mongko utawi almar'atu almar'ata mau iku zaniyatani jenenge wong kang zina karone. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al-Baihaqi Imam al-Baihaqi. Lah yang pertama dari 7 golongan yaitu yang pertama al-fa'ilu wal maf'ulu bih. Artinya apa? Artinya adalah orang yang homoseksual atau orang lesbi. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki ini disebutnya homo. Kalau perempuan sama perempuan ini disebutnya lesbian. Jadi mau laki-laki sama laki-laki, mau perempuan sama perempuan itu sama. Dan di dalam hadis dijelaskan tadi idza atar rajulur rajula fahuma zaniyani. Jadi laki-laki menggauli laki-laki artinya homo itu ya zina. Jadi zina itu bukan hanya sekedar laki dengan perempuan, enggak, laki-laki dengan laki-laki itu dinamakan zina. Nah itu. Wa idza atat almar'atu almar'ata fahuma zaniyatani. Lah perempuan juga sama, perempuan menggauli perempuan walaupun istilahnya tidak punya hal yang dimasukkan, misalkan perempuan dengan perempuan itu disebutnya zina. Lah kenapa homo dan juga lesbian ini di akhirat sama sekali tidak dipandang oleh Allah? Ya karena sebuah penyimpangan. Jadi sebuah penyimpangan, makanya bukan sekedar dosa zina, akan tetapi lebih dari itu, yaitu Allah sangat murka, bahkan di akhirat dicuekin sama Allah, tidak dipandang, bahkan tidak digolongkan atau tidak dikumpulkan dengan manusia yang lain. Jadi disendiriin, bahasanya namanya orang dicuekin ya. Yang lainnya diajak masuk, misalkan bahasa orang kita itu, nah itu di luar. Nah itu artinya padahal rahmat Allah itu sangat gampang sekali diberikan oleh hambanya, oleh Allah kepada hambanya. Tapi bagi orang lesbi atau homo sama sekali dicuekin oleh Allah. Dan bahkan tadi yang masuk neraka pertama kali ya golongan ini itu. Jadi makanya bukan sekedar dosa, akan tetapi sebuah penyimpangan. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nakihu lan kang nomor loro wong kang bersetubuh biyatihi kelawan nganggo tangane an-nakih wa huwa utawi an-nakih biyatihi
iku al-mustamni aran wong kang seneng-seneng nganggo tangan utawa bahasa anunya istimna. Jadi istimta iku al-mustamni aran mustamni. Lah yang nomor 2, golongan yang nomor 2 yang sangat tidak diperhatikan oleh Allah, bahkan dicuekin, tidak diberikan rahmat, bahkan masuk neraka duluan, yaitu adalah orang an-nakihu biyadihi, orang yang bersetubuh dengan tangannya, artinya onani. Jadi artinya itu adalah onani. Kalau misalkan laki-laki bahasanya onani, kalau perempuan disebutnya masturbasi. Nah ini termasuk 7 golongan yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi dijauhkan nanti di akhirat, dijauhkan dari rahmat Allah, tidak dipandang sama sekali oleh Allah. Jadi bahasa itu Allah nggak mau ngasih rahmat, padahal sekali lagi rahmat Allah itu sangat gampang didapatkan atau diberikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi makanya hukum onani ini ulama berbeda pendapat. Jadi hukum onani atau hukum masturbasi ini ulama berbeda pendapat. Jadi yang pertama, ini hukumnya haram. Jadi sekali lagi, hukum onani atau hukum masturbasi ini ulama ini berbeda pendapat. Jadi yang pertama, ulama ini menghukumi haram. Nah ini pendapat dari ulama Syafi'i dan juga pendapat dari ulama Maliki. Karena perbuatan onani dan masturbasi dianggapnya ini melampaui batas dan juga melanggar ketentuan Allah serta keluar dari fitrah sebagai manusia. Nah ini jadi penjelasan tentang masalah pengharaman dari kalangan ulama madhab Syafi'i dan juga Maliki ini dijelaskan dalam kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Jadi jilid 5 halamannya 137. Lah dengan dasar yaitu hadis yang kami bacakan tadi. Jadi hadis yang kami bacakan itu dalam kitab Syu'bul Iman jilid 7 halamannya 329. Jadi hadisnya yaitu sab'atun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yajma'uhum ma'al alamin yudkhiluhum nara awwalad dakhilin illa ayyatubu faman taba taballahu alaihi ahaduhum an-naqihu yatahu. Nah itu tadi yang kami bacakan tadi, yaitu dalam kitab Syu'bul Iman. Nah dengan dasar ini ulama kalangan madhab Syafi'i dan madhab Maliki ini mengharamkan yang namanya onani atau masturbasi. Lah yang kedua ini tafsil. Jadi bisa haram, bisa nggak haram. Jadi artinya tafsil itu ya bisa haram, bisa tidak haram, dilihat dari kondisi. Yaitu pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi. Ini ditafsil, jadi bisa haram, bisa tidak haram. Nah, ini tergantung kondisi. Jadi kalau misalkan yang haram itu kalau onani atau misalkan masturbasi itu hanya untuk mengumbar nafsu, bahkan tidak mau menikah karena sudah nyaman dengan kehidupan dengan onani atau masturbasi. Jadi sampai meninggalkan nikah. Jadi hanya untuk mengumbar kepuasan nafsu. Lah ini kalau seperti itu ya haram. Ini menurut ulama Hanafiyah. Lah kalau seandainya yang kedua yang tidak haram
yaitu syahwat ini sangat besar, sangat meningkat kalau seandainya syahwatnya besar lah, sedangkan pasangan yang sah, jadi pasangan yang sah ini nggak ada di tempat, jadi atau mungkin tidak punya pasangan, jadi punya pasangan tapi pasangannya tidak ada, artinya tidak ada di tempat, jauh lah itu, atau tidak punya pasangan, entah duda atau misalkan janda, ini syahwatnya muncak, artinya punya syahwat besar. Andai kata misalkan tidak disalurkan, ini dikhawatirkan ini akan berzina karena syahwatnya tinggi dan juga naik. Kalau posisinya seperti ini, maka melakukan onani atau masturbasi ini diperbolehkan. Ini alasan yang kedua. Artinya hukum yang kedua adalah tafsil, beda dengan yang pertama tadi. Jadi tafsil atau dirinci. Jadi bisa haram kalau seandainya hanya sebatas ngumbar nafsu, bisa tidak haram dalam arti boleh kalau seandainya memang dikhawatirkan untuk berbuat zina. Nah itu. Lah yang ketiga, yang kedua tadinya ini yang ditafsil itu dengan dasar atau dengan dalil tahsilan lil maslahatil ammah wa daf'an lid dararil akbar birtikabi akhaffid daruraini. Nah ini usul fikih. Jadi dengan dasar yang ditafsir tadi haram dan juga tidak haram, lihat kondisi itu karena pengambilan dasar dari usul fikih, tahsilan lil maslahatil ammah wa daf'an lid dararil akbar birtikabi akhaffid darurain. Jadi artinya meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu antara dua perkara yang lebih ringan bahayanya. Nah itu, maka dengan dasar ini ditafsir tadi bisa haram, bisa tidak haram, tergantung dari kondisi. Lah yang ketiga hukumnya itu makruh. Jadi tadi yang pertama haram, yang kedua tafsil bisa haram, bisa tidak haram. Lah yang ketiga hukumnya makruh. Nah ini pendapat dari Imam Ibnu Hazm, atau ada yang mengatakan Imam Ibnu Hazm. Jadi pendapat ini dari Imam Ibnu Hazm dan juga pendapat sebagian dari ulama Hanafiyah dan juga sebagian dari ulama Syafi'iyah dan juga sebagian pendapat dari ulama Hambali. Jadi sekali lagi hukum yang ketiga ini makruh. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hazm dan sebagian pendapat ulama Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan juga pendapat sebagian ulama Hambali. Nah ini bisa dilihat nanti keterangannya dalam kitab Fiqh As-Sunnah jilidnya 2 halamannya 435. Nah itu adalah hukum onani. Jadi makanya yang kedua tadi dari 7 golongan yang tidak dilihat oleh Allah adalah wannakihu biyadihi, yaitu orang yang onani atau masturbasi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakihul bahimati, lan nomor 3 wong kang menyetubuhi hewan, kal farosi kaya dene jaran, wal atani lan keledai. Yang selanjutnya golongan yang nomor 3 dari 7 golongan. Lah ini yang nomor 3, yaitu orang yang menyetubuhi binatang. Nah ini jadi yang besok tidak dipandang oleh Allah, bahkan tidak diberikan rahmat, bahkan masuk neraka pertama kali, itu adalah orang yang bersetubuh dengan binatang atau menyetubuhi binatang. Nah ini jadi dicontohkan seperti di kitab ini, kal farosi,
seperti dengan kuda, wal atani atau dengan hewan keledai. Jadi dengan hewan apapun, mau dengan kuda, mau dengan anjing, mau dengan apapun, jadi hewan apapun itu haram. Jadi makanya yang ketiga adalah orang yang bersetubuh dengan binatang. Ini besok di akhirat ini dicuekin oleh Allah, bahkan dijauhkan dari rahmat Allah. Lah bersetubuh dengan hewan ini itu termasuk haram dan juga dosa besar. Lah di sini pelaku orang atau pelaku yang bersetubuh dengan hewan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jadi misalkan ini orang bersetubuh dengan anjing ini, atau bersetubuh dengan kuda misalkan, atau dengan kambing atau dengan sapi misalkan. Lah ini pelakunya di samping haram dan dosa besar itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, pelaku tadi itu dihad, artinya dihukum rajam. Jadi pelakunya ini dihukum rajam. Jadi di samping dosa besar dihukum rajam, nggak ada bedanya istilahnya kumpul dengan manusia atau zina dengan manusia. Nah ini dengan dasar man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 1455. Itu hadis Imam Tirmidzi. Jadi kalau kalian menemukan orang yang bersetubuh dengan hewan, kata Kanjeng Nabi, maka bunuhlah, dan juga bunuh juga hewan yang disetubui. Nah itu. Lah pendapat yang kedua, tidak dihad, tapi hukumnya dikembalikan kepada hukum yang berlaku di tempatnya. Jadi tidak sampai dihad, enggak. Dengan dasar juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomornya juga sama 1455. Jadi masih bersambung dengan hadis yang tadi. Cuman di sini Imam At-Tirmidzi setelah mengatakan, setelah meriwayatkan hadis man ata bahimatan fala hadda alaihi. Nah ini juga hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau misalkan orang bersetubuh dengan binatang fala hadda alaihi, maka dia tidak ada had. Wa qala Tirmidzi wa hadza asahhu minal hadisil awal wal amalu ala hadza inda ahli ilmi wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq bin Rahuyah. Jadi dalam kitab Jami'ut Tirmidzi juz 4 Shahifah 57. Jadi dasar yang kedua, hukum yang kedua ini tidak sampai dihad, jadi tetap haram dan juga dosa besar, cuman tidak sampai dihad. Nah ini dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi man ata bahimatan fala hadda alaihi. Jadi orang yang mendatangi bahimah atau bersetubuh dengan bahimah fala hadda alaihi, tidak ada had. Nah ini hadis riwayat Imam Tirmidzi sama dengan hadis yang pertama tadi. Cuman menurut Imam Tirmidzi berpendapat wa hadza asahhu minal hadisil awal. Hadis yang kedua ini lebih sah, lebih sahih daripada hadis yang awal. Dan ini yang dipakai oleh para ulama dalam menentukan hukum tadi, yaitu bersetubuh dengan hewan. Nah ini. Jadi makanya bahasa ngapain dengan hewan, manusia ada. Nah yang nomor tiga adalah orang yang nikah dengan hewan, mau hewan apapun itu sama, jadi artinya sama-sama haram dan juga dosa besar. Masalah hukumannya tadi ada dua pendapat, ada yang berpendapat dihad, ada yang tidak dihad, dengan dasar masing-masing. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa nakihul mar'ati lan nomor papat wong kang menyutubuhi bojone utawa nikahi bojone utawa menyutubuhi istrinya min tuburiha saking tubure utawa dalan burine mar'ah min tuburiha saking dalan burine mar'ah. Layang nomor 4 yang besok di akhirat sama sekali tidak diberikan rahmat oleh Allah dan bahkan tidak dipandang oleh Allah dan bahkan masuk neraka pertama kali, itu adalah orang yang menyetubuhi istrinya tapi lewat jalan belakang, artinya dubur. Jadi lewat jalannya nah itu, jadi lewat duburnya. Ini dosa besar, baik dalam keadaan misalkan mau haid mau tidak haid sama. Jadi itu sangat dilarang sekali, Allah sangat membenci. Makanya ada pertanyaan, bagaimana karena mungkin dikira dari jalan belakang itu dikira gaya dari belakang, bukan, beda. Maka ada yang bertanya, gimana hukumnya bersetubuh dengan istri ini gayanya ini dari belakang? Itu ada yang bertanya. Maka kami jawab, bersetubuh dengan istri itu bebas gayanya, mau gaya apapun diperbolehkan, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping, mau duduk, mau berdiri, mau sambil, apapun itu boleh. Yang tidak boleh itu jalan belakang. Jadi tempat keluarnya namanya dubur, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan jalan depan, jadi istilahnya jalan yang depan, mau dengan model apapun boleh, mau sambil nongging, mau sambil tidur, mau sambil apa, boleh, bebas. Nah itu, jadi gaya apapun boleh. Lah yang perlu difahami, yang tidak boleh itu memasukkan barang laki-laki ke tempat keluarnya perempuan, mau itu istrinya, apalagi bukan istrinya, sama istrinya aja haram. Nah itu, jadi sekali lagi jangan salah paham. Jadi yang tidak boleh itu jalan belakang atau keluarnya atau dubur bahasa Arabnya. Kalau misalkan jalan yang depan itu boleh, mau dengan model apapun, mau model jengking, mau apa, boleh. Nah ini. Lah yang selanjutnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jami'u lan wong kang jima' bainal mar'ati dalam antarane wong wadon wa binti halan anake mar'ah fil wati ing dalem wati atau bersetubuh bil milki kelawan kepemilikan au bi ghairihi utawa kelawan liyane al milki. Layang yang selanjutnya dari 7 golongan tadi, yang nomor yang nomor 5 adalah orang yang menjima perempuan, jadi mengumpulkan antara istri dan anaknya. Jadi misalkan dia nikah sama janda punya anak perempuan, lah itu dikumpulin dua-duanya. Jadi dikumpulin dua-duanya, itu di akhirat sangat dibenci oleh Allah. Jadi tidak boleh. Jadi ngumpulkan 2 perempuan, yaitu ibu dengan anaknya. Jadi ibunya dinikah, anaknya juga diembat bahasanya. Nah itu haram dan dosa besar. Bukan sekedar haram dan dosa besar, akan tetapi Allah sangat murka, bahkan di akhirat tidak akan diberikan rahmat oleh Allah. Yang selanjutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Wazani lan wong kang zina bihali lati jarihi kelawan bojo bihali lati jarihi kelawan bojone tanggane azani. Layang nomor 6 dari 7 golongan yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan dijauhkan dari rahmat Allah, yaitu orang yang berzina dengan istri tetangganya. Jadi dengan istri tetangga. Yang namanya zina mak dosa besar. Akan tetapi yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang berzina dengan istri tetangganya sendiri. Nah, ini berat. Padahal sama-sama zina, cuman sangat berat kalau itu sampai berzina dengan istri tetangganya. Kenapa? Karena yang seharusnya dia menjaga, yang seharusnya dia memberikan yang terbaik kepada tetangganya, ini justru malah dimakan. Artinya ini pagar makan tanaman yang seharusnya dijaga, baik muruahnya, baik apapun hartanya, itu harusnya kita ikut menjaga rumah tangga tetangga kita, menjaga kehormatannya, justru malah kita makan. Nah, ini bukan sekedar masalah zinanya yang dosa, akan tetapi pagar makan tanaman. Lah, ini ibarat orang itu tidak termaafkan. Jadi makanya Allah sangat membenci 7 golongan ini. Jadi kalau bahasa nakalnya mah jangan yang deket lah, yang jauh gitu. Jadi jangan tetangga sendiri kelihatan rumahnya, jangan. Bukan membolehkan zina, enggak. Nah itu. Jadi jangan sampai tetangganya. Nah, ini yang nomor 6. Sekarang yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'dhi lan nomor 7 wong kang nglarakake jarahu ing tanggane al mu'dhi bil qauli kelawan, oleh nglarakake ngono mau bil qauli kelawan ucapan, wal fi'li lan penggawean utawa perilaku, hatta yal anahu sehingga ngelaknat sapa jar utawa tonggo mau ing mu'dhi, ayya subahu tegese ngumpat utawa ngelaknat utawa ngumpat sapa jar ing mu'dhi, wayad'u hatta yal ana wayad'u lan donga lan ndongaake sapa jar utawa tangga mau alaihi ing atase mu'dhi, ndongaake bi ibadillahi kelawan oleh ngedoake Allah lahu maring mu'dhi an rahmatihi saking rahmati Allah. Layang nomor 7 dari 7 golongan yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan di akhirat nanti Allah tidak mau memandang orang tersebut. Yang nomor 7 adalah orang yang menyakiti tetangganya. Jadi selalu berbuat yang menyakitkan kepada tetangganya. Wal mu'dhi jarahu, jadi orang yang selalu menyakiti tetangganya. Bil qauli wal fi'li, baik itu menyakitkan dengan ucapan atau dengan perilaku. Jadi diam tapi perilakunya menyakitkan, jadi zalim. Atau dengan ucapan selalu menyakitkan tetangganya. Jadi tetangganya ini sering yang namanya tersakiti hatinya karena tidak bisa menjaga mulut. Hatta yal'anahu, sehingga tetangga tadi melaknat dia. Jadi saking seringnya, saking menyakitkan dan saking seringnya, sehingga tetangga itu sampai melaknat dia. Ayya subbahu wa yad'u alaihi bi ibadillahi lahu an rahmatihi.
sampai tetangganya saking seringnya disakiti sehingga dia berdoa atau melaknat dia dengan sebuah umpatan, semoga Allah menjauhkanmu, jadi menjauhkanmu dari rahmatnya. Jadi dia sampai doa yang jelek-jelek. Kenapa? Saking seringnya menyakitkan omongannya, saking seringnya perilakunya menyakitkan. Nah ini, jadi makanya agama mengajarkan kita wajib yang namanya menghormati tetangga. Nah itu, jadi bahasa hadis itu, kalau memang kalian iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim jarahu. Kalau memang kalian iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Nah, ini kata Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi sangat jelas. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi suruh memuliakan. Bahkan yang namanya malaikat Jibril itu sering menyebutkan atau sering mewasiatkan kepada Kanjeng Nabi tentang masalah tetangga. Wahai Rasul, tetanggamu, wahai Rasul, tetanggamu, wahai Rasul, tetanggamu. Malaikat Jibril itu sangat sering yang namanya mewanti-wanti Kanjeng Nabi tentang masalah tetangga. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menyangka bahwa tetangga ini akan mendapatkan warisan seperti ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat tentang berbuat baik kepada tetangga. Makanya yang nomor 7 ini adalah orang yang menyakiti tetangganya. Jadi saking seringnya menyakiti tetangganya, baik itu dengan ucapan atau pekerjaan atau istilahnya perilaku, sampai tetangganya itu mengumpat dan berdoa. Jadi berdoa, mudah-mudahan kamu dijauhkan dari rahmat Allah. Saking muangkelnya, saking seringnya. Lah inilah 7 golongan yang di akhirat kelak. Ini kata Kanjeng Nabi, Allah tidak mau memandangnya, Allah tidak mau merahmatinya. Bahkan dalam hadis lain tidak dikumpulkan bersama manusia yang lain, dan bahkan masuk nerakanya itu pertama kali. Illa ayyatubu, illa ayyatubu, illa ayyatubu. Kanjeng Nabi mengulanginya sampai 3 kali, kecuali mereka bertobat, kecuali mereka mau bertobat, kecuali mereka mau bertobat dengan taubatan nasuha. Masalah diterima dan tidaknya kita kembalikan kepada Allah. Kalau sudah bertobat, dosa sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu kita mengetahui ini, maka kita menjaga jangan sampai melakukan salah satu atau 7-7-nya dari golongan 7 yang kami jelaskan tadi. Nah, itu mungkin pengajian pada kali ini mudah-mudahan menjadi wasilah tambahnya ilmu dan juga wasilah mendapatkan pahala karena tholabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.